Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bulina Purwati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas uji kompetensi 3 bab trigonometri kelas 10 matematika wajib. Siap untuk belajar ya? Yuk kita mulai bahas dari nomor 1. Nomor 1, kita punya diketahui segitiga siku-siku di B, segitiga ABC. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Siku-siku di B, berarti ini A, ini C. Lanjut lagi, jika sudut C-nya 60 derajat, AB-nya 18 cm, tentukan A. Luas segitiga ABC ini sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu yang nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Jadi saya yang bahas yang B. Nah, soal yang B kita diminta menghitung sin kuadrat A ditambah tan kuadrat C. Nah, sudut A-nya berapa? Ini belum kita tahu. Nah, berarti kita harus cari tahu. Jelas bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Sudutnya ada A, ada B, ada C. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya kita cari. Sudut B-nya adalah siku-siku. Siku-siku berarti 90 derajat ditambah sudut C 60 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah 90 sama 60 itu berarti 150, itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A-nya adalah 180 plus pindah ruas jadi min 150 derajat. Sudut A-nya berarti ketemu 30 derajat. Nah, pertanyaannya adalah sin kuadrat A. Berarti kita harus cari tahu dulu sin A. Sin A berarti sin 30 derajat. Berapa sin 30? Sin 30 adalah setengah gitu. Nah, berarti kita punya sin kuadrat A. Berarti sinnya dikuadratkan, ini artinya sin A dikuadratkan, bukan sudutnya yang dikuadratkan tapi trigonometrinya. Berarti sin A-nya tadi setengah, kita kuadratkan, setengah kali setengah 1/4. Nah, kita hitung juga, jangan lupa tan kuadrat C. Berarti kita butuh tan C. Nah, tan C berapa? C-nya 60 derajat ya, berarti tan 60 derajat. Tan 60 adalah akar 3. Nanti saya ulas lagi deh untuk mencari nilai-nilai ini. Nah, berarti tan kuadrat C artinya adalah tan C dikuadratkan. Tan C-nya akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan artinya adalah 3. Nah, 1/4 tambah 3. Ini samain penyebut juga boleh. 4, 1 tambah 12. 13/4. Boleh juga langsung 1/4 tambah 3 ya. 3/4. Begitu. Lanjut ke nomor 2. Untuk yang A sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi saya langsung bahas soal yang B. Soal B kita ditanyakan kosek 30 derajat dikali tan 60 derajat dikali sin 60 derajat ditambah cos 45 derajat. Nah, kita cari nilainya satu per satu. Nah, kita ditanyakan kosek 30 derajat. Jelas bahwa kosek itu kebalikan dari sin. Berarti sepersin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat berapa? Setengah gitu. Nah, saya ingatkan kembali lagi deh dari sini. Dari jempol itu 0, ini setengah, lalu setengah akar 2,
setengah akar 3 dan 1. Nah, ini kita mulai dari kalau menghitung sin dari jempol atau dari ibu jari. Berarti di sini sin 0, lalu sin 30 derajat, kemudian sin 45 derajat. Jadi urut ya, 0, 30, 45, 60, lalu 90 derajat. Nah, ini sin. Nah, sin 30 berarti setengah yang dari jari telunjuk ini. Berarti ini kita punya 1/setengah. Pembagian ini pecahan, berarti seperti 1 dikali dibalik ini jadi 2/1. Ketemunya adalah 2. Berarti kosek 30 2. Lanjut ke tan 60. Nah, tan 60 apa? Sin per cos. Berarti sin 60 derajat dibagi 60 cos 60 derajat. Nah, kita dapat dari mana ini? Nah, cos itu dari kelingking. Berarti ini cos, sudutnya sama ya, tetap 0, 30, 45, 60, 90. Tapi kalau cos dari kelingking, cos 0 berarti 1, cos 30 berarti setengah akar 3, cos 45 berarti setengah akar 2, cos 60 berarti setengah, lalu cos 90 berarti 0. Tadi yang ditanyakan adalah sin 60 sama cos 60. Sin 60 berarti dari jempol nih. Sin 60. Sin 60 mana? Sin 60 ini ya. Sin 60 berarti kita punya setengah akar 3. Lalu cos 60 setengah gitu. Berarti nah, sin 60 tadi adalah setengah akar 3, lalu cos 60 setengah. Nah, setengah dibagi setengah dapat 1, dapat 1. Ketemulah akar 3. Berarti ini akar 3. Sin 60 tadi kita udah punya setengah akar 3. Ditambah cos 45. Cos 45 nilainya adalah ini, lihat di sini. Cos 45 setengah akar 2 yang jari tengah nih. Berarti kita punya setengah akar 2. Sudah 2 akar 3 dikali setengah akar 3 setengah akar 2. Setengahnya berarti boleh kita keluarkan. Jadi 2 akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah akar 2. Ini kita bisa sederhanakan. Ini 1, ini 1. Nah, akar 3 kali 1 akar 3, lalu akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akar 3 kali akar 2, 3 kali 2 berarti 6. Jangan lupa tulis akar 6. Jadi jawabannya adalah 3 plus akar 6. Kita lanjutkan yang 2C. Nah, kita punya sin 60 ditambah tan 45 derajat ditambah cos 30 derajat dibagi kosek 60 dikali kotan 45 derajat. Tadi kita udah tahu ya bahwa sin 60 adalah setengah akar 3. Tan 45 setengah akar 1. Cos 30 setengah akar 3 dibagi kosek 60. Kosek itu kebalikannya sin. Kosek 60 derajat berarti 1 per sin 60 derajat berarti 1 dibagi setengah akar 3. Berarti kita punya 1 dikali 2 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 per
akar 3. Ketemulah 2/3 akar 3. Nanti kalau tahu asalnya pasti hafal sendiri kok. Untuk sementara boleh juga lihat tabel di LKS ya. Kita punya 2/3 akar 3. Kotan 45 juga 1. Yang bisa dioperasikan, operasikan. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 berarti ketemu 1 akar 3. Berarti akar 3 plus 1/2/3 akar 3. Atau balik lagi pakai ini juga boleh loh. 2/akar 3. Jadi biar kita ketemu angka enak nih. Kalau dibagi berarti dikali. Dibalik dikali. Akar 3 plus 1 dikali dengan akar 3/2. Nah ini kita kalikan 1/1. Akar 3 dikali akar 3/2 berarti 3/2. 1 dikali akar 3/2 berarti akar 3/2. Begitu. Kan ke nomor 3. Nomor 3, jika sin A ditambah B sama dengan 1, sin A ditambah B itu sama dengan 1, dan cos A min B sama dengan setengah. Nilai A plus B itu berada di kuadran 1, 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, kita ingat-ingat lagi, sin berapa yang hasilnya 1? Berarti kan sin 90. A plus B sama dengan sin 90 derajat. Ini sin, berarti kita bisa ambil sudutnya saja. Kita punya A plus B nya sama dengan 90 derajat. Kita peroleh persamaan 1. Nah, persamaan 2, cos A min B sama dengan setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60 derajat. Nah, berarti udah ada cos, berarti kita bisa ambil sudutnya saja. A min B sama dengan 60 derajat. Dapat persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh A plus B sama dengan 90 derajat, A min B sama dengan 60 derajat. Kita eliminasi aja, kita tambahkan. Kalau ditambah, A tambah A 2A, B tambah min B 0, 90 tambah 60, 150 derajat. Berarti A-nya adalah 75 derajat. 150 dibagi 2. Kita bisa substitusi. Atau mau pakai eliminasi lagi juga boleh. Jadi terserah, matematika tuh enaknya kayak gitu. Caranya banyak. Kepersamaan A plus B sama dengan 90 derajat. B sama dengan 90 derajat min A. A-nya adalah 75. 90 min 75. Ketemu 15 derajat. A-nya 75, B-nya 15 derajat. Nah, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, jika 1 plus sin alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1, di mana alfa itu terletak di kuadran 1. Hitunglah nilai alfa. Nah, ini ada identitas trigonometri yang dipakai. Nanti saya akan bahas identitas trigonometri di video yang lain. Dapat dari mana sih gitu. Nah, ini kita akan punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, ini kita kalikan silang dulu. Berarti kita punya cos kuadrat alfa kalikan 1 gitu. Atau 1 plus sin alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Dikali silang kayak gitu. Berarti kita punya 1 plus sin alfa sama dengan cos kuadrat alfanya kita ganti ini. 1 min sin kuadrat alfa. Kita pindah ruas, berarti sin kuadrat alfa ditambah sin alfa 1. Ini 1 pindah ruas, min 1 sama dengan 0. Berarti kita punya sin kuadrat alfa ditambah sin alfa sama dengan 0. Ada sin, kita keluarkan sinnya.
Sin kuadrat alfa dibagi sin alfa adalah sin alfa. Sin alfa dibagi sin alfa adalah plus 1 sama dengan 0. Nah, kita akan punya sin alfa sama dengan 0 atau sin alfa plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti sin alfa sama dengan min 1. Nah, materi ini akan kita bahas lagi waktu kelas 11 semester 1. Jadi wajib paham trigonometri ya. Kalau belum paham silahkan bertanya. Nah, karena alfa itu terletak di kuadran 1 itu semuanya nilai positif, kita akan pakai ini. Sin alfa sama dengan 0. Nah, nanti yang di kuadran lainnya itu yang sin bernilai negatif. Karena alfa lebih dari sama dengan 0 kurang dari 90 derajat, maka sin alfa sama dengan 0. Nah, sin berapa yang hasilnya? 0. Ya, sin 0. Berarti alfanya ketemu 0 derajat. Lanjut ke soal nomor 5. Diketahui segitiga PQR. Kita punya PQR dan siku-siku diki. Ini Q, berarti PQR. Sudut P-nya 30 derajat. Nah, dengan cara seperti yang tadi, kita bisa ketemu R-nya 60 derajat. Seperti yang nomor 1 tadi. Nah, lalu panjang PQ-nya 18 cm. Pertanyaannya adalah panjang QR sama panjang PR. QR berarti di sini. Nah, ini depan, ini samping. QR berarti depan samping kita akan pakai tan. Nah, boleh pakai 60 derajat nih. Boleh juga pakai 30 derajat. Saya pakai yang 60. Tan 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, tan itu tadi adalah desa. Depan per samping sama dengan akar 3. Depan dari 60 adalah 18 derajat, 18 cm. Dibagi sampingnya adalah yang kita cari segi R. Ini sama dengan akar 3. Nah, berarti ini tak kali silang nih atau tukar tempat juga boleh. 18 per akar 3 sama dengan segi R. Nah, ini kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali 18, 18 akar 3. 3 akar 3 dikali akar 3, 3. Ini sama dengan segi R. Berarti QR sama dengan 18 bagi 3, 6. Akar 3-nya tetap tulis. Nah, panjang PR kita bisa pakai sin cos ataupun teorema Pitagoras. Nah, kalau teorema Pitagoras kan udah sering dipakai tuh. Saya pengennya adalah pakai trigonometri aja. PR itu sini. PR berarti jang, sisi terpanjang. Nah, kita bisa pakai depan terpanjang, dejang. Dejang itu berarti sinus, gitu ya. Berarti sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Sin tadi adalah dejang. Sama dengan tulis akar 3 per 2 ya. 1 kali akar 3 per 2. Dejangnya D. D-nya dari 60 adalah 18. Jangnya kita cari si PR. Sama dengan akar 3 per 2. Ini kita kalikan silang boleh. Berarti kita punya akar 3 PR sama dengan 2 kali 18. Berarti PR-nya akar 3 pindah ruas. 2 kali 18 per akar 3. Ini kita rasionalkan lagi. Dikali akar 3 per akar 3. Berarti PR sama dengan 2 kali 18 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Ketemulah. Ini saya sederhanakan. Dapat 1, dapat 6. Berarti 2 kali 6, 12 akar 3. Bu, kalau saya pengen pakai 30 derajat gimana? Boleh, nanti jawabannya juga sama. Nanti silahkan dicoba ya. Kalau pakai tan 30 bagaimana, pakai sin 30 bagaimana, atau kalau mau pakai cos juga boleh. Tuh. Nah, saya lanjutkan ke soal yang B. Soal yang B
kita punya sin R. Sin R berarti R-nya 60 derajat. Ya, sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, selain pakai ini, kita juga bisa pakai perbandingannya. Sin itu D jang. Depannya R adalah 18. Jangnya tadi siapa? 12 akar 3. Nah, ini terus ada 12 akar 3. Ini tadi 6 akar 3. Nah, D-nya 18, ini 12 akar 3. Saya sederhanakan. Bagi 6, dapat 3, dapat 2. Nah, selanjutnya saya rasionalkan dikali dengan akar 3 per akar 3. Nah, 3 dikali akar 3, 3 akar 3. 2 dikali akar 3 berarti 3. Nah, ini kita sederhanakan. Dapat 1, dapat 1. Ketemulah setengah akar 3. Jadi boleh hafal, boleh juga kita cari satu persatu gitu. Lalu cos R. Cos R tadi cos 60 derajat, langsung ketemu setengah. Tapi kalau mau pakai perbandingan juga boleh. Cos itu sajang. Samping dari 60, 6 akar 3. Sisi terpanjangnya 12 akar 3. Ada akar 3, ketemu 1, ketemu 1. 6 per 12 kita sederhanakan, ketemu setengah. Terus tan sudut R. Berarti tan 60 derajat, ketemu langsung akar 3. Tapi kalau mau pakai perbandingan juga boleh. Tan R tangan itu adalah desa. D-nya adalah 18. Sa-nya adalah 6 akar 3. 18 dibagi 6 ketemu 3. Nah, ini 3 dibagi akar 3 atau mau rasionalkan juga boleh. Berarti kita punya 3 akar 3 dibagi 3. 3 bagi 3 1, ketemulah akar 3. Jadi sama nih, ketemu. Mau pakai sudut istimewa ya ketemu, mau pakai perbandingan juga ketemu. Nah, demikian pembahasan dari uji kompetensi 3 bab trigonometri. Silahkan kalau ada yang bingung, ada yang ingin bertanya, jangan sungkan, silahkan boleh di kolom komentar MS Team, grup WA, ataupun Japri. Tetap semangat dan mari berbahagia belajar matematika.